Selamat datang di Dowell Anime. Selamat menikmati alur ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dukung channel ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita dikisahkan tentang umat manusia yang akhirnya meraih kemenangan. Umat manusia menang dari 6 Great Demon Gods yang berusaha menghancurkan dunia. Bahkan menang dari Perishing si Demon God. Semuanya dapat mereka kalahkan. Akan tetapi, sebagian besar permukaan bumi telah dilahap oleh Perishing si yang diciptakan olehnya. Dan umat manusia tidak lama lagi akan punah. Terlihat di sana ada seorang pria yang terluka cukup parah. Dia pun melihat seluruh tempat yang telah terisi air. Ombak pun sangat besar. Dia berkata, kami berhasil menang. Tapi kenapa rasanya seperti kalah? Tak pernah terpikirkan tentang pahlawan yang selamat. Bahkan Tower of Heroes yang menopang bumi telah runtuh. Pria itu pun berkata Perishing si ini tetap tidak mau menghilang bahkan setelah Demon God-nya dibunuh. Kemudian diperlihatkan seorang yang berkata, kau benar-benar membuat kehebohan sendiri. Siapapun yang melihat pasti akan berpikir kalau kau yang melakukan semuanya. Pria itu bernama Mad Dog. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang bernama Louise Valen. Dia berkata, padahal dulu kau pura-pura sakit. Apa sekarang kau berlagak sok kuat? Kemudian seorang pria yang bernama Amir. Dia juga ikut berkata, sudah kubilangkan. Dia ingin dapat tumpangan gratis setelah menyerbu Legiun. Mereka semua terlihat cukup parah. Dan kemudian yang terakhir orang yang pertama kali muncul, dia berkata, bicara apa kalian? Kalian pasti sudah mati dari lama. Kalau bukan karena gear yang aku buat, dan orang. Itu pun bernama Lee Saehun. Dia adalah blacksmith terakhir ya guys, dan sepertinya dia juga MC kali ini. Mereka bertiga pun terlihat kesal. Amir menjawab, itu omongan yang tidak masuk akal. Namun Sehun berkata, kalau kalian tidak suka, kembalikan saja semuanya. Dan mereka bertiga pun terlihat terdiam. 3 orang di depanku ini adalah 3 anjing. Mereka tidak berjuang karena kemanusiaan, ataupun bersama para orang kurang ajar dari Pandemonium. Mad Dog bertindak sesuka hati, dan Louis hanya tertarik pada keuntungannya sendiri. Sedangkan Amir atau Ice Dog, mereka adalah orang yang tidak berpihak. Walau begitu, mereka adalah para orang yang sangat egois. Mereka berhasil bertahan sampai akhir, dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa, mengalahkan para monster yang ada di dunia ini. Jika saja mereka meminjamkan kekuatannya sedikit lebih awal, apakah hasilnya akan berbeda? Sehun berkata kepada mereka semua, apa kalian masih bisa bertahan? Mad Dog menjawab, sepertinya aku sudah selesai. Semua organ dalamku telah hancur. Valen juga berkata sama. Mungkin ini karena kutukan. Pendarahannya tak pernah mau berhenti. Begitu juga dengan Amir. Jantungku juga tertusuk. Aku juga tidak bisa lagi bertahan. Sehun berkata, kalian lihatlah. Kalian seharusnya ikut membantu dari awal. Tapi kalian malah cuma peduli pada diri sendiri. Terlihat mereka yang telah mati di belakangnya. Sehun sangat terkejut melihatnya. Aku harus melakukan perawatan khusus sampai akhir sekalipun. Dia pun mulai bangkit dan mengambil salah satu palu miliknya. Dia menancapkan sebuah senjata di samping Amir dan berkata, perlakukan gear kalian dengan baik. Ini dulu tidak begini. Seharusnya ini cukup menjadi penanda kuburan bagi mereka. Yang terlihat sebuah gelombang tsunami yang sangat tinggi. Dan itu akan menghantam Sehun. Dia berpikir, apakah giliranku sekarang? Ini juga akan jadi terakhir kalinya aku melakukan hal ini. Dia memegang dada kirinya. Dan kemudian mengekstrak bond dari target. Ikatan dengan Creator Lee. Sehun adalah level titik-titik. Dia mengekstrak menjadi sebuah kristal. Dijelaskan ekstrak bond adalah skill unik Blacksmith of Bones. Dapat mengekstrak ore spesial dari target yang terikat. Efeknya bervariasi tergantung pada ikatan dengan target dan potensinya. Kalau aku gunakan pada diriku sendiri, akan keluar sesuatu yang lebih buruk dari besi. Benda itu pun bernama Colorless Ore. Bondstone yang diekstrak dari Lee Sehun tidak ada isinya. Dia berpikir pasti akan lebih baik kalau aku awakening lebih awal. Jika tidak ada yang terkandung di dalamnya, maka terimalah penyesalan yang menyiksa ini. Dia pun mencoba menggunakan palu untuk melakukan sesuatu ke batu tersebut. Yang aku dengar sekarang ini adalah lautan yang akan binasa atau suara yang biasa aku dengar. Satu hal yang jelas, kapanpun suara ini terdengar di kupingku, sebuah item di luar bayangan selalu tercipta. Dia menempa batu tersebut dan muncul sebuah cahaya. Dia berhasil menciptakan sebuah belati dari batu tersebut. Dia pun bertanya-tanya, apa pada akhirnya tetap tidak ada spesial ability-nya? Kukira akan keluar item yang bagus, walaupun dibuat dengan bondstone milikku sendiri. Ini cuma item yang polos. Daripada tersapu dan mati di dalam ombak itu, aku akan mengakhiri hidup ini dengan tanganku sendiri. Dia pun menusukkan benda tersebut ke dadanya sendiri.
Dia berpikir ternyata aku juga orang yang tidak waras. Yang kau lakukan sampai akhir hanya menempa dan menempa. Setelah aku melepas pedang terakhir itu, aku menyadari sesuatu tentang suara ombak yang sering kudengar. Setelah pertama kali aku membangkitkan magic power, selama ini aku bertanya-tanya tentang suara itu. Ternyata itu adalah suara perisingsi atau laut yang binasa ya guys dalam bahasa Indonesianya. Andai saja aku menyadarinya lebih awal, atau mungkin seharusnya aku membujuk ketiga anjing gila lebih awal, tapi bukan. Jika aku menempa demi orang lain sedikit lebih awal, banyak hal yang mungkin akan berubah. Tiba-tiba sebuah sistem muncul. The Imagery of Armament telah terwujud. Notifikasi itu terus muncul. Imaginary Skill, Return to Origin, sedang diaktifkan, dan tiba-tiba dia pun tersadar di sebuah tempat. Dia sedang dibangunkan oleh seseorang. Dia pun bertanya-tanya apakah aku belum mati. Pria tersebut pun berkata kandidat Sehun, apa yang sedang kau lakukan? Dia pun bertanya-tanya kandidat katamu, sudah 31 tahun aku tak mendengar hal itu. Dia pun benar-benar kebingungan. Orang tersebut bertanya bisa-bisanya kau bengong saat ujian masuk. Dia sampai shock mendengar kalau dia akan melakukan ujian masuk. Dia pun berpikir berarti ini 31 tahun yang lalu. Apa ini di bubble? Apa ini kilasan balik sebelum aku mati? Dia berada di sebuah tempat blacksmith berada. Dia pun bertanya-tanya dan menyadari sesuatu. Apakah itu karena item tersebut? Pesan Imaginary of Armament yang aku lihat sebelum mati. Return to Origin. Apa itu terjadi karena senjata yang dibuat dengan bonestone milikku? Dia pun masih bertanya-tanya. Namun orang di hadapannya berkata ini peringatan terakhir. Kandidat Lee Sehun, kalau kau tidak bisa serius, aku akan langsung mengeluarkanmu. Dia pun menyadari dan akan melakukan ujian. Dia berpikir dalam hati apakah aku regresi? Jika aku menyadari kemampuanku dan mengayunkan paluse awal ini, bisakah aku mengubah semua kejadiannya? Tapi tidak. Bukan itu yang penting sekarang. Hanya ada satu hal yang penting. Aku harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadaku. Karena hal itu, kali ini aku akan melindungi semuanya. Dia pun tersenyum senang. Aku akan lulus ujian bubble di kehidupan ini, lalu bertemu anggota tiga anjing di mana semuanya dimulai. Dia pun terlihat mulai bersemangat untuk melakukan ujian tersebut. Namun terlihat seseorang yang terkejut. Dia pun menyadari sesuatu, dan berpikir dalam hati kalau kandidat itu sangat luar biasa. Meski perlahan, tapi iramanya sempurna. Suara jernih tanpa gangguan sedikit pun. Itu adalah teknik penempaan tingkat master. Dia pun sepertinya menyelesaikan salah satu pekerjaannya, dan melihat hasilnya. Semua orang pun sangat terkejut melihat hasil tersebut. Apakah dia membuatnya sendiri? Dan pria berjenggot berkata sepertinya kami punya kandidat yang luar biasa. Sehun berpikir kalau aku harus membuat seperti ini dan langsung lulus. Dia terus menempa pedang tersebut. Namun mereka sangat terkejut karena pedang itu hancur. Sehun berkata masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tapi mempersembahkan sampah seperti ini adalah hal yang sama sekali tidak aku tolerir sebagai blacksmith. Kemudian, seorang pengawas pun berkata, kamu menghancurkan senjatamu di depan profesor. Kau pikir peleburan itu hanya candaan? Sehun pun menjawab, saya hanya ingin mengerjakan ulang tugas saya, yang membuat profesor pun sangat terkejut. Pengawas terlihat sangat marah. Dia berkata hei kandidat, namun dia langsung dihentikan oleh profesor, asisten Han. Dia pun berkata ambil sisa material yang ada, dan kemudian terlihat pengawas Han yang seperti tidak mau. Tapi profesor berkata, lagi pula ini tidak melanggar aturan, atau aku harus mengambilnya sendiri. Dan asisten Han langsung menjawabnya tidak pak. Saya akan mengambil materialnya segera. Profesor pun bertanya kepada Sehun, kau sadarkan jika waktu yang tersisa hanya 40 menit. Tapi apakah menurutmu menghancurkan itu adalah keputusan yang benar? Dia pun sedikit terdiam lalu menjawab, saya tidak bisa mengumpulkan barang seperti itu. Profesor pun menjawabnya baiklah kalau begitu. Lakukan yang terbaik. Kemudian Sehun telah mendapat materialnya lagi. Dia berpikir sulit untuk mencapai penempaan yang sempurna dengan tubuh saat ini. Mana dan kekuatanku tidak cukup. Selain itu, waktuku juga terbatas. Hal terbaik yang bisa aku lakukan saat ini adalah. Namun terlihat kandidat lain yang melihat dia yang memasukkan mana ke dalam tungku. Mereka pun berkata apa yang kau lakukan. Jika kau menyulutnya, maka tungkunya akan meledak. Cepat hentikan. Namun sepertinya Sehun tidak peduli, dan meletakkan seluruh material itu ke dalam tungku. Mereka yang melihatnya sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihat mereka. Dia mengaliri seluruh mana ke dalam tungku. Api mulai bermunculan dari tempat itu. Semua orang pun terlihat panik. Cepat padamkan apinya sekarang juga.
Namun asisten Han berkata, "Profesor, kita harus segera memadamkannya." Namun profesor membiarkannya dan berkata, "Kandidat itu mengerti apa yang dia lakukan. Tapi kau malah tidak tahu. Perhatikan aliran api baik-baik. Itu adalah penggiling api 5 warna. Api bersuhu tinggi yang diperkuat dengan menggetarkan 5 Firestone secara bersamaan. Memang membutuhkan kontrol mana yang tepat. Tapi ini teknik hebat yang bahkan bisa digunakan dengan sedikit mana." Mereka pun terkejut karena ternyata tungkunya tidak jadi meledak. Dan terlihat warna dari batang besinya berubah. Profesor pun baru menyadari tujuan dari Sehun. Jadi dia mempunyai tujuan itu. Dia menggetarkan Firestone untuk memperkuat panas dan mengubah sifat batang besi itu. Itu akan mengurangi waktu penempaan secara signifikan. Tapi dengan sisa waktu 30 menit, dia hampir kehabisan waktu. Penempaannya jadi hebat. Tapi jika hanya itu yang dia punya, dia tidak akan selesai tepat waktu. Terlihat dia yang terus menempa pedang tersebut. Dia pun terlihat sangat senang. Kemudian meletakkan besi tersebut ke dalam tubuh lagi. Dia terus mengulang berkali-kali. Bahkan mananya pun sampai akan habis. Dan perlindungannya juga turun. Karena tubuhnya yang sangat lemah. Setelah ujian dia berniat untuk berlatih lebih giat. Tapi meski begitu, dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dia terus menempa pedang tersebut. Dia mengarahkan semuanya sampai pada batasnya. Dan 10 menit lagi pun waktu yang tersisa. Kemudian 3 menit, dan 1 menit. Semuanya disuruh untuk berhenti memegang alat yang ada. Dia akhirnya telah selesai membuat sebuah pedang yang terlihat cukup bagus. Itu adalah senjata Vive Flame Blade, mempunyai skill Flame Artisan. Pedang itu mempunyai peringkat C, hasil penilaian dari pedang itu. Termasuk item Advance, notifikasi muncul, tingkat pedang itu Advance, Quality Higmit, pedang melengkung yang diukir dengan 5 api, dan api yang terkompresi di dalam pedang bereaksi pada mana, berkilauan dalam berbagai warna, sebuah benda yang mengisyaratkan potensi pembuatnya. Warna dan properti pedang sedikit berubah tergantung pada sifat mana yang disalurkan ke dalamnya. Semua orang sangat terkejut mengetahui kalau tingkat dari pedang itu adalah Advance. Sehun pun menyuruh mereka untuk melihat sendiri jendela informasi, agar mereka melihat detail lebih lanjut. Semua orang pun sangat terkejut melihatnya. Dan asisten tanpa sadar berkata apakah dia artinya lurus. Namun langsung dihentikan oleh profesor. Dia mendasar idiot. Kemudian diperlihatkan kantor Profesor Kim In-sol. Dia bersama Sehun berada di tempat tersebut. Profesor Kim berkata apa pedang itu layak untuk diserahkan kali ini. Dia pun menjawab untuk sekarang iya. Profesor pun menjawab aku tahu kau masih tidak puas. Kan, Lee Sehun, aku akan terus terang. Tempat ini tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau membatalkan pendaftaranmu. Reputasi Bubble sangat luar biasa. Tapi Departemen Peleburan belum menghasilkan apapun yang berarti. Sehun pun berkata dalam hati. Dia sebenarnya mengetahui hal itu. Jadi Departemen Peleburan Bubble ditutup 8 tahun dari sekarang. Karena dianggap di bawah standar, lembaga yang akan jadi Akademi Blacksmith terhebat di dunia di masa depan adalah Akademi Vulcan. Profesor pun berkata mungkin. Di masa depan, Vulcan akan jadi yang terbaik. Namun Sehun menjawab Anda salah Profesor. Vulcan tidak akan jadi yang terbaik, melainkan Bubble, yang aku masuki. Dia benar-benar terlihat sangat percaya diri di hadapan Profesor Kim. Profesor pun terlihat terkejut. Dia berkata kalau itu maumu, kau harus menduduki peringkat 1 di seluruh departemen terlebih dahulu. Apakah kau sanggup? Dia menjawab dengan percaya diri tentu saja. Setidaknya di antara para murid, tidak ada yang lebih hebat dariku. Profesor pun menjawab dasar kau. Apa kau tahu bagaimana Bubble memilih murid terbaik dari departemen? Dia menjawab sepemahamanku adalah, bahwa 2 murid terbaik di dalam 1 pelajaran akan diberikan ujian tambahan, untuk menentukan siapa murid terbaik di departemen tersebut. Akademi Bubble membagi para kadetnya secara garis besar, menggunakan 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Combat, kemudian Departemen Support, dan yang ketiga Departemen Teknikal. Setiap departemen menjalar menjadi lusinan program studi, yang saling berkesinambungan layaknya akar pohon. Dan dari dalam struktur yang lebar, Departemen Top, seseorang yang berada di atas semua program studi, sosok berbakat yang diakui oleh seluruh Bubble. Profesor pun berkata biar aku katakan ini sekali lagi, bukan sebagai profesormu, tapi sebagai sesama blacksmith dan seniormu. Meskipun kau adalah yang terbaik di departemen, jangan berharap bahwa kau dapat menemukan kesuksesan sebagai blacksmith di sini. Pergilah ke Akademi Vulcan, itulah jalan yang tepat untukmu. Namun Sehun berpikir dalam hati, mementingkan masa depan junior daripada jabatanmu sendiri ya. Sungguh pria yang sangat baik. Dia hanya tersenyum dan berkata, seperti yang sudah
Kukatakan barusan, lingkungan itu tidaklah penting. Akademi Bubble yang kupilih ini, sebentar lagi akan menjadi yang terbaik. Profesor pun berkata itu sudah bukan arogan lagi, bahkan bisa dibilang sebagai hal yang lancang. Akan tetapi, entah mengapa aku tak merasa kesal. Dia pun mengajak jabat tangan dengan Sehun. Saya menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Sehun pun menjawab saya juga Pak. Dan mereka berdua pun saling bersalaman. Dan notifikasi muncul bond dengan Kim telah dibuat. Maker Lee Sehun, bond dengan Kim saat ini adalah level 1, mengeluarkan bond dari Kim In Soul. Terlihat dia yang mengeluarkan sebuah batu material dari bond tersebut. Terlihat sebuah bond flame bearing iron, grade advance, quality low mid, baja menyimpan api di dalamnya, memiliki sifat yang mirip dengan kayu, mampu menyimpan api di dalamnya. Kemudian terlihat di sebuah rumah, Sehun yang sedang melihat batu tersebut, dia berpikir tidak terlalu buruk tapi tetap saja, dengan ukurannya yang sekecil. Ini, bond extraction, adalah skill yang mengukur hubungan dengan target yang spesifik, kemudian mengeluarkan mineral yang seharusnya tidak ada. Masalahnya adalah dengan level bond yang rendah ini, skill ini menjadi sangat terbatas dalam penggunaannya, dan stats milikku jika dibandingkan dengan kelas bubble yang akan datang, benar-benar kalah telak. Ada banyak hal yang mengecewakan. Tapi mengingat bahwa aku telah kembali ke masa lalu, aku tidak begitu keberatan. Aku juga tidak perlu terburu-buru. Juga, kalau aku meminta lebih dari ini, itu namanya kikir. Masih ada banyak waktu untuk menghancurkan para 10,000 Demon War. Jadi 10,000 Demon War adalah para monster yang tidak hanya mengancam umat manusia, namun seluruh isi dunia. Fakta bahwa Six Demon Lord membawa kehancuran umat manusia, merupakan bagian dari rencana mereka. Untuk menghentikan mereka, aku tidak bisa pilih-pilih sama sekali. Aku tidak boleh salah memilih mengenai saat-saat krusial ke depannya, jadi aku harus mendapatkan weapon atau skill yang terhubung dengan memoriku terlebih dahulu. Langkah pertama dari rencana, mendaftarkan diri ke akademi sudah selesai. Selanjutnya adalah ini, diperlihatkan dia yang telah mendapatkan skill bond dan telah mencapai level 1, kemudian diperlihatkan seminggu kemudian di Akademi Bubble. Di sana terdapat Sehun yang sepertinya sedang nyasar. Lagi-lagi aku nyasar. Apakah ini benar tempatnya? Dia berada di sebuah laboratorium smelting. Dia pun menyadari dan langsung masuk ke tempat itu. Di sana terdapat seorang bernama Michael Barmut. Dia adalah wakil dekan dari Departemen Teknikal. Michael berkata kepada Sehun, Anda terlihat sangat santai sekali. Apa Anda tidak melihat bagaimana semua orang sudah menunggu lama di sini? Profesor Kim berkata wakil dekan, masih ada 10 menit sebelum ujian tambahan dimulai. Michael menjawab ini bukan masalah waktunya. Ini masalah sikap. Biar aku yang membahas itu nanti. Jadi di sini dijelaskan bukan hanya Departemen Smelting saja yang memiliki kondisi buruk, antar sesama petinggi juga memiliki masalah. Sekarang aku paham mengapa dia merekomendasikan akademi lain. Sehun terlihat menatap tajam ke arah para kadet lain. Terlihat di sana ada seorang berambut kuning. Dia juga menatap tajam ke arah Sehun. Dan kemudian Sehun menyapa orang tersebut. Senang bertemu denganmu. Namun orang itu langsung memalingkan wajahnya. Sehun pun terlihat sangat kesal. Siapa sih ini bocah sebenarnya? Masih kecil aja udah belagu. Tapi memang sih. Aku sudah lama tidak diperlakukan seperti ini. Kemudian terlihat seseorang yang baru saja datang dan berkata, Astaga, ternyata kalian semua sudah berkumpul di sini ya. Michael pun menjawab dari tadi kami bertanya-tanya kapan Anda akan datang. Dan itu adalah dekan. Yang membuat Sehun sangat terkejut. Sosok itu adalah dekan yang bernama Ryu Eunha. Sehun benar-benar sangat terkejut dan bertanya-tanya, kenapa kau duduk di kursi dekan? Berpikir ku dengar dia dulu pernah bekerja di Bubble untuk beberapa saat, tapi tidak kusangka dia adalah dekan. Dia adalah pahlawan peringkat S, Weapon Eater, yang bernama Ryu Eunha. Pahlawan dengan skill unik yang memperkuat kekuatannya dengan melahap senjata, dan sebelum regresi, seorang pelanggan tetap, yang telah bertransaksi denganku dalam waktu yang lama. Terlihat di waktu sebelum regresi, Ryu yang berada di sebuah tempat, dia terlihat sangat kelelahan, dan berkata kepada Sehun, Aku menyesal telah menyantap senjatamu, dan sepertinya dia mati di tempat itu, di hadapan Sehun. Kemudian diperlihatkan di waktu sekarang, Sehun yang terlihat masih bengong, dia pun dipanggil oleh Profesor Kim. Aku akan menjelaskan ujiannya sekarang, jadi perhatikan semuanya. Waktu ujian selama 90 menit, dan selama itu kalian berdua perlu membuat senjata yang dapat digunakan bersamaan dengan pedang subjek ujian terakhir kita. Namun untuk ujian kali ini kalian harus membuatnya hanya dengan menggunakan alchemical smelting. Mengenai bahannya, kalian bebas menggunakan biji apapun di sini.
Senjata yang dibuat akan dinilai oleh dekan dan juga wakil dekan Barmut. Jadi pastikan untuk membuat hasil yang tidak memalukan diri kalian sendiri. Kalau begitu ujian dimulai, mereka berdua pun terlihat sangat bersemangat. Kemudian terlihat mereka yang sudah berada di tempat ujian. Sehun sedang menilai material yang ada di sana. Dia berpikir alchemical smelting-nya. Semua ini tentang menggunakan hanya pure mana untuk meresonansi elemental mana agar tidak mengamuk. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, memangnya dengan menatap bahan-bahannya bisa meningkatkan mana atau apa gitu? Sehun berpikir, apa aku salah dengar ya? Dia pun berkata kepada lawannya, apakah kau ngomong denganku barusan? Dia menjawab memangnya ada orang selain dirimu. Namun tiba-tiba Profesor Kim berkata, Hans Barmut, hindari berbicara hal yang tidak terkait dengan ujian. Ternyata pria itu bernama Hans ya guys. Dia pun menjawab aku akan mengingatnya Profesor. Sehun pun berpikir jadi anak ini adalah anak dari penguji itu, yaitu anak dari Michael Barmut. Pantas saja mereka mirip. Semakin dipikirkan juga semakin tercengang. Namun berpikir dalam hati, sepertinya kau sudah menyadarinya, bahwa aku adalah putra dari wakil dekan, seorang siswa baru dengan peringkat terakhir di antara para siswa, yang baru saja mendaftar baik latar belakang keluarga maupun mana, dan aku, lahir di keluarga Barmut yang bergengsi. Dalam chemical smelting, memiliki jumlah mana yang sebanding dengan siswa teratas tahun kedua. Hasil ujian ini sudah ditentukan. Dia benar-benar terlihat sangat percaya diri akan memenangkan ujian kali ini. Ryu berkata Lazuli Light dan Hainam Jade, bahan-bahan itu memiliki kandungan mana yang tinggi. Michael menjawab iya selain itu, biji-biji itu adalah bahan elemental yang mengandung mana atribut air. Profesor Kim menjawab mana atribut air sensitif terhadap api, membuatnya sulit untuk dilebur. Namun Michael menjawab, itu di masa lalu. Metode alchemical smelting saat ini berbeda dari kala itu. Profesor Kim pun berkata meskipun benar, bahwa alchemical smelting tidak dibatasi oleh ruang atau keadaan. Waktu peleburan bervariasi tergantung pada pembuat dan biji. Jadi dalam situasi seperti hari ini, Michael pun tiba-tiba berkata 30 menit. Hans dapat mensintesis biji apapun dalam 30 menit. Dan terlihat dia yang melakukan sintesis resonansi hanya adalah 30 menit. Yang membuat Sehun terkejut. Jadi 30 menit untuk sintesis resonansi adalah tingkat di mana tidak ada siswa. Bahkan siswa tahun kedua yang dapat menandinginya. Apalagi siswa baru, Profesor Kim pun terlihat terkejut. Oh jadi begitu ya. Batas waktu yang ketat untuk peleburan mana stone, bahan yang melimpah dan metode alchemical smelting. Dari awal mereka memilih subjek ujian yang menguntungkan Hans, yang unggul dalam alchemical smelting. Dasar ular tua licik Michael. Terlihat Hans yang berkata ini seharusnya sudah cukup. Dia mengambil beberapa biji, yaitu Hydrite Stone. Michael berpikir versi atribut api dari Lazulite dan Hainam Jade, yang memiliki kandungan mana tinggi. Michael berkata aku tidak tahu keahliannya, tapi harga dirinya pasti tinggi, dan terlihat Hans yang berpikir sambil melihat ke arah Sehun. Sepertinya Sehun memilih biji yang kontras dengan milik Hans. Dia berpikir dasar bodoh, dengan mana yang kau miliki, kau tak akan pernah bisa mengendalikan Hua Hong Stone. Aku akan menang lebih mudah daripada perkiraanku. Namun dia tiba-tiba sangat terkejut melihat Sehun. Terlihat sebuah notifikasi milik Sehun. Skill Affinity Engraphing Huanam diaktifkan. Affinity Engraphing adalah, Anda dapat memakai dan menggunakan Affinity Stone di tubuh Anda. Bagian yang dapat dipakai saat ini adalah lengan kiri dan lengan kanan, menggunakan Huanam Iron ke lengan kanan. Terlihat tangannya yang mengeluarkan api, dan terlihat sangat kuat. Hans pun terlihat panik dan berpikir dalam hati, orang itu menggunakan trik murahan yang tidak berguna. Namun Sehun melakukan itu dengan sangat mudahnya. Dia benar-benar terlihat sangat bersemangat dan juga senang. Michael berpikir, apa dia berencana untuk meresonansi, dengan menggunakan atribut yang sama dengan mineralnya. Bodoh sekali, meresonansi mineral elemental menggunakan pure mana saja adalah pengetahuan dasar. Jika kau memaksakannya seperti itu, pada akhirnya elemental mana akan mengamuk. Si bodoh itu pada akhirnya akan menyebabkan insiden. Terlihat Sehun. Tangannya yang seperti berubah. Dia melakukan sesuatu kepada biji elemental tersebut. Semua orang pun sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sehun. Ada apa dengan kekuatan itu? Dan tiba-tiba terlihat sebuah senjata di hadapannya. Dia pun telah selesai membuat sebuah senjata. Selamat senjata Anda telah selesai. Semua orang yang melihat sangat terkejut, dan tidak percaya kalau dia telah berhasil. Jadi senjata ini bernama Hwajechko, dengan peringkat langka, quality terendah, sarung yang mengandung mana atribut api, menyimpan dan memperkuat mana atribut api,
Kemudian skill wildfire dapat digunakan, dan sangat terkejut dan berpikir, dia sudah berhasil dalam sintesis. Dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu, dan itu sangat tidak mungkin. Elemental mana biasanya akan mengamuk jika digunakan. Apakah aku keliru? Terlihat dia yang mencoba melakukan hal yang sama dengan Sehun. Namun Michael yang menyadari itu pun menyuruhnya untuk berhenti. Dia berkata jika kau mengisi elemental mana ke dalam mana stone maka itu akan meledak. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar di tempat tersebut. Sepertinya dia telah gagal ya guys mengalahkan Sehun. Kemudian diperlihatkan di sore hari, Departemen Peleburan Aula Ujian, di sana terlihat kegagalan dari Hans, dan Profesor Kim berkata, dalam keadaan normal, dan setelah evaluasi, salah satu dari kalian berdua akan direkomendasikan sebagai kandidat teratas untuk departemen. Sayang sekali Hans kalah secara otomatis. Terlihat lengannya yang terluka cukup parah ya guys. Namun Michael tiba-tiba berkata, dikarenakan seorang murid terluka selama ujian, sebaiknya ujian ini dibatalkan dan ujian ulang. Susulan diumumkan nanti. Profesor Kim berkata kita tidak bisa membatalkan ujian yang sudah dilaksanakan. Lagi pula, bukankah hal ini terjadi karena kecerobohan murid Hans? Michael pun sepertinya merencanakan hal yang licik ya guys. Dia terlihat tidak terima kalau anaknya kalah. Dia pun berkata kelihatannya kau lebih menghargai hasil ujian daripada siswa ya Profesor Kim. Sejak awal, laju kecepatan resonansi yang tercepat saat ini dipublikasikan di kalangan akademisi adalah 5 menit. Tapi, apa kau pikir ini masuk akal untuk seorang murid yang baru saja masuk ke sekolah? Untuk mencapai resonansi di saat bersamaan, mereka mengaktifkan mana mereka. Penempaan alkemi pada awalnya adalah teknik yang terlahir untuk menciptakan senjata. Dengan hanya menggunakan mana di saat penempaan normal itu mustahil. Oleh karena itu, apa yang seharusnya dikejar dalam alkemi, bukanlah metode tradisional dengan menukar ore, untuk mengisinya dengan kehidupan pandai besi, tetapi menemukan akar inti biji itu dan mengungkap kehidupannya. Itulah esensi dari penempaan alkemi, dan itulah yang baru saja aku lakukan, dan jawaban dari Akademi Pandai Besi akhirnya ditemukan setelah percobaan, dan kesalahan yang tidak terhitung jumlahnya. Itu adalah metode dasar yang akan menjadi standar dalam beberapa tahun, jadi itu bukan sepenuhnya rahasia. Tidak perlu memberitahunya pada orang tua yang suka mengancam. Profesor Kim berkata aku tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Namun Michael berkata sudah kuduga, kau menggunakan trik kotor. Seorang mahasiswa baru dari keluarga terkemuka menciptakan senjata langka. Bahkan kalau kau curang, kau harus membuatnya meyakinkan. Sehun pun sangat terkejut dan tidak terima. Kemudian Ryu Eunha berkata kau benar. Itu tidak masuk akal. Michael pun menambahkan, seperti yang diduga. Anda mengerti kepala departemen. Ini memang tidak masuk akal. Mari kita diskualifikasi murid yang bernama Lee Sehun. Karena telah curang dan membuatnya mengulang. Namun terlihat dia yang menghampiri hasil karya dari Sehun. Dia pun mengambil pedang tersebut. Dia berkata ini memang tidak bisa dipercaya. Kadet Lee Sehun, hanya satu gigitan. Bolehkah aku menjilatnya sekali saja? Jadi dia malah ngiler melihat senjata dari buatan Sehun ya guys. Karena itu terlihat sangat nikmat baginya. Karena dia adalah seorang pemakan senjata ya guys. Michael dan juga Profesor Kim sangat terkejut. Mereka terlihat kebingungan. Bahkan Sehun juga sangat bingung dibuatnya. Dia terus memintanya untuk menjilatnya hanya satu kali saja. Kemudian diperlihatkan di downtown. Sehun yang sedang berjalan ke sebuah tempat. Dia pun berpikir seperti yang diharapkan. Penyelesaian senjata itu sendiri tidak buruk. Tapi penyempurnaan detailnya masih belum matang. Tapi melihat wakil kepala departemen Barmut kesal, adalah pemandangan yang bagus. Dia pun tertawa-tawa sendiri bahkan orang lain menganggapnya apakah dia sudah gila. Sehun sepertinya senang ya guys mengalahkan musuhnya. Dan tiba-tiba dia berpikir, tunggu dulu. Setelah dipikir-pikir lagi, Barmut, nama itu terdengar sangat familiar bagiku. Dia mencoba mengingat-ingatnya di masa lalunya. Dan kemudian diperlihatkan Louis Valen yang berkata saat itu, saat aku masih di Bubble, senjata yang kubeli dengan harga sangat murah setelah melakukan pekerjaan rumah, persis seperti yang diperintahkan oleh orang kurang ajar itu, meledak secara tiba-tiba. Dulu aku mengalami luka bakar akibat mana. Itu sebabnya aku jadi seperti ini. Kalau itu bukan karena orang tersebut, aku tidak akan berakhir seperti ini. Jadi blacksmith yang meninggalkan Mad Dog Louis Valen dengan trauma seumur hidup adalah orang bernama Hans Barmut. Dia pun baru mengingatnya. Kalau begitu apakah Hans Barmut adalah blacksmith itu? Tujuan pertamaku di kehidupan ini adalah cepat-cepat membuat kontrak dengan 3 anjing dan membalikan situasi pada mereka.
Tapi aku tidak perlu melakukan itu pada Mad Dog. Kalau aku bisa mengendalikan Hans Barmut, Mad Dog itu tidak akan tersesat. Kemudian diperlihatkan fakultas teknikal atau Borsipa ya guys. Di tempat meeting room, sepertinya di sana sedang terjadi perselisihan. Jadi Ryu Eunha dan juga para profesor dari departemen lain sedang mengadakan meeting. Mereka membahas tentang Lee Se-hun, yang ditunjuk menjadi murid teratas dari fakultas teknikal atau Borsipa. Mereka benar-benar terkejut dengan pilihan dari Ryu Eunha. Dan sepertinya mereka juga tidak setuju. Ryu Eunha bertanya kepada mereka, apakah kalian keberatan? Dan terlihat salah satu dari mereka berkata kalau dia tidak keberatan. Michael pun berkata itu lebih bisa dikatakan sebuah nasihat daripada pertentangan. Karena Anda belum lama menjabat kepala departemen. Semua orang pun setuju, itu benar. Kita tahu senjata murid itu sangat luar biasa. Tapi barangkali kita seharusnya meninjaunya dengan hati-hati. Profesor Kim berkata ini karena para profesor belum melihat kadet Lee Se-hun. Bahkan jika pengerjaannya kurang presisi, mengingat cara dia menggunakan mana dan compabilitasnya dengan peta 5 warna. Namun seorang pria berkata aku tidak yakin, meskipun itu mengejutkan. Sejujurnya aku ragu bisa sampai sejauh itu. Ryu Eunha berkata kemungkinan besar kelengkapan senjatanya kurang dari 60% dari yang semula direncanakan, dan setiap ketidaksempurnaan itulah yang membuatnya menjanjikan. Kalau bahkan setelah melihat kebolehan dari murid teratas Lee Se-hun, kalian semua tidak bisa menerima keputusanku. Aku akan mundur dari posisiku sebagai kepala departemen. Semua orang pun sangat terkejut mendengarnya. Dia bahkan berani mengorbankan jabatannya demi Lee Se-hun. Kemudian diceritakan 54 tahun yang lalu, para dewa menganugerahi Tower of Heroes untuk menuntun evolusi manusia. Untuk merespon hal itu, Underworld melepaskan pandemonium dan mengotori semua kehidupan. Kita memang semakin berkembang. Tapi perkembangan itu harus dibayar dengan kehancuran. Bubble lahir dari semua kekacauan itu. Akademi terhebat sepanjang sejarah. Bangkit di tengah Samudra Pasifik. Tempat ini adalah Bubble. Sudah menghasilkan banyak pahlawan sejak didirikan. Orang yang menceritakan hal itu bernama Ludwig. Dia adalah Emperor of Ascension. Dia melanjutkan dan kalian juga bisa menjadi pahlawan. Majulah kalian semua. Itu adalah tugas yang harus kalian emban sebagai murid Bubble. Dan sebagai calon pahlawan, terlihat di sana ada Se-hun yang menatap ke arah Ludwig. Dia juga membawa pedang miliknya, dan berpikir melihatnya seperti ini. Dia memang seperti orang baik-baik, meskipun dia tidak sehebat itu. Dan pembawa acara pun berkata berikutnya, kita akan memulai demonstrasi dari para murid-murid teratas tahun ini. Silakan semua kadet teratas setiap fakultas naik ke panggung. Se-hun pun berpikir jadi aku menjadi salah satu kadet teratas ya. Dulu aku tidak tahu kenapa gerombolan ini bersikap angkuh hanya karena mereka menjadi bagian murid teratas. Dan terlihat mereka semua pun yang telah menaiki tempat tersebut. Membawa acara berkata sekarang demonstrasinya akan dimulai. Se-hun pun baru menyadari sesuatu. Sepertinya aku paham kenapa mereka dulu terlihat angkuh. Membawa acara pun berkata objek yang akan digunakan untuk demonstrasi ini adalah model 9 automaton golem yang diproduksi oleh pabrik boneka. Automaton ini bahkan bisa berlatih dengan seorang pahlawan peringkat C. Terlihat di hadapan mereka terdapat sebuah robot ya guys. Se-hun pun berpikir automaton tipe bertarung, karena dia tidak punya senjata. Dia pasti tipe brawler. Pembawa acara pun berkata pertama-tama, Departemen Combat, yang diwakili oleh kadet teratas Akalkuf, yang bernama Jack Myers. Jadi, dia adalah seorang kandidat dari Departemen Combat ya guys. Terlihat Se-hun yang berpikir jadi dia putra ketiga keluarga Myers ya. Dia bernama Jack, ku dengar dia seorang martial artist, padahal keluarganya adalah keluarga swordsman ternama. Sepertinya rumor itu benar, terlihat dia yang bersiap-siap akan bertarung melawan automaton tersebut. Pembawa acara pun langsung memulainya untuk bertarung. Robot itu langsung melesat ke arahnya, namun dia dapat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Serangan robot itu terlihat sangat cepat dan juga kuat, tapi robot tersebut tidak dapat mengenai Jack sedikitpun. Dia masih terus menghindar dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dia terlihat sangat percaya diri, dan dia pun berkata sekarang adalah giliranku. Dia langsung melesat ke arah robot tersebut, dan mencoba melancarkan pukulan ke arah robot itu. Namun terlihat robot yang dapat menangkis serangan tersebut. Semua siswa yang melihatnya sangat terkejut dan terkagum-kagum dengan kemampuannya. Dan seketika robot itu pun langsung terdorong. Se-hun juga terkejut melihatnya. Dia pun berpikir apa-apaan itu. Ku dengar dia dulu mati muda sebagai pahlawan peringkat A. Tapi bakat secemerlang ini sangat langka, bahkan di Bubble sekalipun. Dia terus melancarkan serangannya ke arah robot tersebut.
Sehun pun bertanya-tanya kenapa dia cuma bisa sampai ke peringkat A. Di kehidupanku yang sebelumnya, dia benar-benar tidak percaya dengan hal itu. Terlihat dia yang akan melancarkan serangan terakhir ke arah robot tersebut. Dia pun berkata, dan dengan ini selesai sudah. Dia terlihat menghancurkan robot tersebut dengan pukulannya. Dan seketika robot itu pun hancur berkeping-keping. Dia pun terlihat senang. Sudah lama sejak aku meregangkan kakiku seperti ini, membawa acara benar-benar sangat terkejut dan terbata-bata. Dia berkata benar-benar demonstrasi yang sangat luar biasa. Para penonton pun juga ikut terdiam, karena melihat pertarungan yang sangat hebat, membawa acara pun melanjutkan kau. Bisa mengalahkan automaton dengan kekuatan pahlawan peringkat C dengan cepat. Kadet dari Departemen Combat memang hebat. Sehun berpikir dia sudah mencuri perhatian dari awal. Orang berikutnya pasti akan merasa tertekan. Dan berikutnya adalah kadet dari Departemen Support. Sekarang kita akan menyaksikan demonstrasi dari kadet Erika Inoue. Sehun pun bertanya-tanya apakah dia dari support. Kalau begitu dia tidak akan tertekan. Jadi Erika adalah putri sulung keluarga Inoue, salah satu dari 3 keluarga bangsawan di Jepang. Meski bukan seorang Tower Conqueror, tapi dia mampu menorehkan prestasi sebagai seorang pahlawan peringkat S. Namun pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang iblis, dan dieksekusi oleh keluarganya sendiri. Takdirnya sangat menyedihkan dan terkutuk, jadi aku tak usah terlalu akrab dengannya. Terlihat Erika yang melirik ke arah Sehun. Dia pun berpikir kenapa Erika menatap ke arahku. Dan automaton kali ini adalah model 9 yang diperkuat dengan zirah tebal, sehingga defensenya 1,5 kali lebih kuat dari model standar. Mari kita lihat performa dari Erika. Terlihat dia yang berhadapan dengan robot tersebut dan langsung mengeluarkan burung dari sangkarnya. Burung itu berwarna hitam dan terlihat mengerikan. Dia menyuruhnya untuk maju. Terlihat burung tersebut langsung terbang ke atas mereka semua. Itu adalah seekor burung gagak. Sehun pun bertanya-tanya. Dan kemudian terlihat burung itu yang mengepakkan sayapnya dari atas langit. Robot tersebut mulai bersiap dari segala serangan. Dia akan kesulitan untuk menembus robot tersebut. Apalagi robot itu modelnya juga tipe defensif. Namun tiba-tiba terlihat burung tersebut yang berubah menjadi burung besi. Cakarnya jadi semakin tajam. Dan tubuhnya seperti dikelilingi oleh zirah baja. Burung itu langsung melesat ke arah robot tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan mulai menyerangnya bertubi-tubi. Sehun hanya bisa terdiam melihatnya. Karena seketika robot tersebut dapat dikalahkan dengan sangat mudahnya. Burung tersebut kembali ke wujud semula. Ini benar-benar luar biasa. Sungguh menakjubkan. Semua orang bersorak-sorai dengan kemenangannya. Karena dalam satu serangan robot itu langsung ambruk. Dia bisa menembus seorang pahlawan peringkat C. Semua orang pun memuji namanya. Sehun pun terlihat tertekan. Kalau begini terus, bisa-bisa aku akan dicemooh kalau cuma ingin menyombongkan itemku. Kemudian membawa acara berkata. Dan yang terakhir adalah kadet dari Departemen Teknikal yang bernama Lee Sehun. Dia pun mulai maju ke arena tersebut. Selanjutnya kita akan memulai demonstrasi untuk murid terbaik dari Fakultas Teknik yang bernama Lee Sehun. Terlihat di sana ada pengawas demonstrasi yang bernama Ludwig ya guys. Dia berkata murid terbaik di antara para murid tahun pertama ini mengesankan juga. Sudah lama semenjak Departemen Peleburan menghasilkan Departemen Top. Semoga tekanan sosial ini bisa dipikul. Dan pengawas demonstrasi kedua yaitu Ryu Eunha. Dia menjawab kalau Sehun akan baik-baik saja. Kembali ke arena. Dapatkah dia melakukan pertunjukan yang dapat mengalahkan demonstrasi dari kadet Jack dan juga Erika? Semua orang pun bersorak-sorai dengan kehadirannya. Pembawa acara sendiri pun sudah tidak sabar menantikannya. Terlihat dia yang mengeluarkan sebuah pedang dari sarungnya. Dia menunjukkan kepada mereka semua item tersebut. Semua orang dapat menyaksikannya. Mereka berpikir peringkat langka. Tumben sekali. Ada apa dengan Departemen Peleburan? Murid baru yang bisa membuat persenjataan dengan peringkat langka. Sungguh gila. Tapi dibandingkan dengan fakultas yang lain, efek ke penontonnya kurang. Wujudnya juga terlihat biasa saja untuk item langka. Departemen yang lain cukup mencolok. Kita lihat bagaimana dia akan memamerkannya. Mereka terlihat meremehkan Sehun ya guys. Di sana juga terdapat Michael yang berpikir kalau surga berada di pihaknya. Karena dengan begini, posisi sebagai kepala dari Departemen Teknik terasa seperti sudah menjadi miliknya. Dia benar-benar sangat percaya diri, karena sepertinya ini pertaruhan yang sebelumnya kalau Ryu Eunha berani bertaruh kepada Lee Sehun. Pembawa acara pun berkata untuk demonstrasi ini, kita hadirkan model 10 yang memiliki combat power setara dengan pahlawan peringkat D. Namun Sehun berkata, tidak, tolong siapkan model 8, dan pasangkan armor kepada model itu.
Membawa acara pun sangat terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan para penonton, jadi model 8 dapat menahan serangan dari pahlawan peringkat B, dan dia ingin memasangkan armor pada model itu. Membawa acara benar-benar sangat terkejut. Ia pun berkata, itu sulit. Untuk menyiapkan model dalam waktu sesingkat ini, apa kau berencana untuk menghancurkan area demonstrasi? Namun Profesor Kim tiba-tiba datang dan berkata, silahkan, ini adalah model 8 yang sudah dilengkapi dengan armor, dia benar-benar membawanya. Namun pembawa acara berkata tunggu dulu, Anda tidak bisa membawanya ke sini. Namun sepertinya dia tidak peduli. Profesor Kim pun berkata menggilalah di sana, dan dia akan berhadapan dengan model ke-8 ya guys. Pembawa acara pun akhirnya mengalah. Ya sudahlah, kalau begitu demonstrasinya pun dimulai. Terlihat para penonton yang sangat tegang dengan demonstrasi tersebut. Silakan beri kami pertunjukan yang memuaskan. Sehun dengan percaya diri akan menghadapinya. Dia berpikir baiklah. Bagaimana kalau aku mulai penuhi saja ekspektasi mereka semua? Dia mulai mengambil ancang-ancang menggunakan pedangnya. Terlihat muncul sebuah api berwarna-warni dari pedang tersebut. Jack pun sangat terkejut dan kagum dengan ukuran api tersebut. Terlihat Hans juga menonton dari kejauhan. Dia merasa kalau itu cuma gimmick saja. Memangnya bocah tanpa mana itu bisa apa? Dan terlihat Sehun yang bersiap-siap. Api-api yang tersimpan di dalam pedang api 5 warna itu memiliki sifat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jika ledakan ini tidak dikendalikan dengan mana dalam jumlah besar, penggunanya dapat mengalami luka bakar yang serius. Tapi jika aku menggunakan unsur dari Fire Infused Scabbard, yang menyimpan api di dalam dirinya, dan menggunakan Artisan of Flame, untuk menyuntikkan Crimson Flame ke dalam Scabbard, terlihat dia yang menyuntikkan unsur-unsur tertentu ke dalam pedang tersebut, dan dia pun telah selesai. Robot di hadapannya pun juga memasang pertahanan yang sangat kuat. Sehun langsung melancarkan serangannya yaitu Wildfire. Skill unik milik Fire Infused, yaitu Wildfire, memicu ledakan dari mana yang tersimpan di dalamnya. Jika aku memicu Wildfire dalam kondisi seperti ini, api 5 warna yang tersimpan di dalam pedang ini akan meledak di saat yang bersamaan. Terlihat serangan itu yang sangat mengerikan. Ledakan yang besar pun terjadi. Semua orang sangat terkejut melihatnya. Begitu juga dengan Michael dan pembawa acara. Dia telah menyelesaikan robot tersebut dengan satu kali serangan. Sehun muncul dari kepulan asap yang menghalanginya. Ia pun bertanya kepada mereka semua, apa aku terlalu berlebihan? Dan terlihat efek dari serangannya yang membuat arena pun hancur. Bahkan robot itu tidak terlihat di arena lagi. Robot itu benar-benar tidak bersisa. Membawa acara pun bahkan sampai ketakutan. Dan menyuruh memanggil tim konstruksi support. Dia meminta mereka untuk datang ke aula secepatnya. Demonstrasi murid terbaik ujian tengah evaluasi selesai. Kemudian scene beralih diperlihatkan Sehun yang berada di sebuah tempat. Dia didatangi oleh Ryu. Dia pun berkata maafkan aku terlambat. Aku tadi sibuk membantu membersihkan lapangan latihan. Sehun pun menjawab tidak. Seharusnya aku yang meminta maaf. Karena aku malah menghancurkan aula utama seperti itu. Sebaiknya aku lebih menahan diriku. Ryu pun bertanya-tanya apa maksudmu? Sehun pun menjawab bukannya kau memanggilku kemari untuk memarahiku. Ryu menjawab tidak. Alasan aku memanggilmu adalah, kamu tiba-tiba terdengar suara kelaparan dari perut Ryu ya guys. Yang membuat suasana jadi canggung. Dia pun berkata kembali ke topik. Aku akan memberikanmu 10 kali harga pasar. Maukah kau menjual pedang 5 warna dan Fire Infused kepadaku? Dia pun benar-benar sangat terkejut mendengarnya. Sebuah notifikasi muncul ikatan dengan Ryu Eunha telah dibuat. Dia berkata kalau itu adalah sebuah set senjata yang luar biasa. Notifikasi muncul di hadapannya. Koneksi dengan target Ryu Eunha telah terjalin. Koneksi dengan pencipta Lee Sehun adalah level 1. Dia terlihat memohon-mohon agar dijual kepadanya. Sehun benar-benar terkejut karena harganya sudah setinggi ini. Sebelum regresinya, dia harus memberinya senjata beberapa kali sebelum koneksi terjalin. Bagaimanapun ini adalah kesempatan yang bagus. Dia pun menjawab terima kasih. Dia pun langsung menggunakan skillnya yaitu Affinity Extraction, mendapatkan afinitas khusus, mengekstrak afinitas dari target Ryu Eunha, Affinity, Grady Iron, Great Advance, Quality Supreme, baja yang menghasilkan panas dengan melahap besi lain, mengikis besi apapun yang disentuhnya dan melelehkan inti ke dalam dirinya sendiri, melahap besi untuk menciptakan Iron Blood. Dan dia pun telah selesai mengekstraknya. Tapi semua itu hanya dapat dilihat olehnya ya guys. Dia itu punya kemampuan skill untuk mengekstrak ikatan ya guys dari orang lain atau dirinya sendiri. Ryu Eunha bertanya-tanya apakah kamu akan menjualnya.
Dia pun menjawab tidak. Ryu Eunha terkejut mendengarnya dan berkata, tapi kamu baru saja bilang sudah selesai. Dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dari luar. Itu adalah Profesor Kim. Dia berkata ketua mengatakan dia akan melanjutkan upacara presentasi segera. Apa aku boleh membawa Lee Sehun? Terlihat dia yang sepertinya tidak mendapatkan senjata dari Sehun ya guys. Dan Sehun langsung pamit untuk pergi dari tempat itu. Ryu Eunha benar-benar merasa lapar melihat pedang milik Sehun ya guys. Sampai perutnya terus berbunyi. Kemudian diperlihatkan jantung Akademi Bubble, gedung utama lama, Marduk Estate. Profesor Kim dan juga Sehun berada di tempat tersebut. Profesor bertanya tolong berperilaku sopan di depan ketua ya. Dia dengan murah hati mengabaikan kenyataan. Kau yang menghancurkan auditorium selama demonstrasi. Karena dia adalah seorang yang levelnya berbeda dari kita. Dia pun menjawab tidak perlu khawatir Profesor. Dan Sehun langsung memasuki tempat itu. Ludwig berkata jadi kau adalah Lee Sehun ya. Jadi di sini dijelaskan, kalau Ludwig adalah Emperor of Ascension, sebelum regresiku, pahlawan yang binasa bersama dengan Prising Sea, salah satu dari 6 Great Demon Gods. Kemudian Ludwig berkata, semua senjata yang kau tunjukkan dalam demonstrasi hari ini cukup menarik. Aku tidak bisa mengatakan mereka tidak meninggalkan apapun yang diinginkan, tapi mereka membuatku menantikan masa depanmu. Sepertinya Sehun tidak mengetahui maksud dari Ludwig. Dia pun bertanya-tanya apa maksudnya itu. Aku sudah siap, tapi aku merasa seperti melemparkan api ke dalam sebuah tungku. Ludwig melanjutkan, oleh karena itu, sebagai penghargaan untuk bakat dan usahamu, aku akan memberimu 2 hadiah. Beritahu aku apa yang kau butuhkan. Dia pun berpikir dan mulai berkata, aku ingin hadiah yang akan meningkatkan magic power dan memoriku. Dan sepertinya dia langsung diberi sebuah item. Dari Ludwig, terlihat itu adalah Heavy Dark Ink, tingkatan hero, quality supreme. Fragmen berwarna tinta yang jatuh dari malam, memiliki properti untuk melahap segala sesuatu kecuali kegelapan, menyerap magic power dari segala sesuatu yang menyentuh kristalnya. Kemudian Dream Ivory, tingkatan hero, quality medium, taring baku yang melahap mimpi, mengandung illusory magic power untuk melintasi batas antara realitas dan mimpi. Anda dapat menyentuh mimpi menggunakan illusory magic power ini, jadi dijelaskan baku adalah yokai atau makhluk mitologi dalam cerita rakyat Jepang ya guys, dan dipercaya memakan mimpi buruk. Dia benar-benar terkejut mendapatkan kedua item tersebut. Heavy Dark Ink ini sangat langka, tapi Dream Ivory adalah item yang sangat sulit diperoleh. Ini akan sulit untuk ditangani segera, tapi aku memiliki firasat tentang cara menggunakannya. Ludwig bertanya apakah sudah sesuai dengan seleramu? Dia pun menjawab ini sangat sempurna. Kemudian terlihat Ludwig yang berbicara kepada sebuah benda yang bersinar. Benda bercahaya itu pun berkata bagaimana menurutmu? Tak kusangka orang itu adalah satu-satunya yang mendapatkan 2 hadiah. Ini tidak seperti dirimu. Ludwig menjawab aku hanya memberinya karena anak itu memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk menanganinya. Benda itu berkata oh benarkah? Aku merasa seperti dia adalah jiwa tua dalam tubuh muda. Ludwig berkata itu berarti dia memiliki kedalaman yang cukup untuk dilihat seperti itu oleh dirimu, dan bahkan aku pun tidak bisa memahami kedalaman itu. Kemudian Sin beralih ke sebuah tempat, dan di sana diperlihatkan ada sebuah ruangan kelas. Terlihat ada Hans dan juga temannya. Terlihat dia yang diajak makan bersama. Namun dia mempunyai rencana dengan Howard hari ini. Temannya pun sangat terkejut dengan kade tahun ketiga teratas dari Departemen Teknikal. Hans menjawab keluarga kami hanya akur. Jadi kami bertemu sesekali. Dia bilang ingin melihatku kali ini untuk memberikan beberapa nasihat tentang kehidupan akademi. Dia terlihat sombong dengan teman-temannya ya guys, karena memiliki koneksi yang sangat tinggi, dan tiba-tiba Sehun masuk ke ruangan tersebut. Dia pun menatap tajam ke arah Hans. Semua orang terdiam melihatnya. Hans pun sangat ketakutan dengan sorot matanya. Sehun berpikir sepertinya dia sudah tahu tempatnya sekarang. Hans benar-benar tidak terima. Bisa-bisanya orang rendahan sepertinya memperlakukanku seperti itu. Dan tiba-tiba Profesor Kim pun datang, dan menyuruh mereka semua untuk duduk di tempat masing-masing. Baiklah sepertinya semua orang sudah hadir. Karena ini adalah kelas pertama, kita harus mulai dari perkenalan diri. Dia pun menunjukkan sebuah benda ke hadapan mereka semua. Ingat ini adalah benda yang disebut Projection Ally. Ini puluhan kali lebih sensitif terhadap magic power daripada biji normal. Oleh karena itu, jika aku memasukkan magic power ke dalamnya seperti ini, senjata yang dibayangkan dalam pikiranmu diciptakan semudah ini. Sehun berpikir dia tidak terdaftar dalam 100 pengrajin teratas dunia tanpa alasan. Tapi aku juga merasakannya dari orang ini.
Tapi orang ini serius. Profesor berkata karena sensitivitas ini, dia sulit untuk digunakan sebagai senjata. Tapi dia merefleksikan trait yang tidak kalian sadari, memungkinkan kalian untuk merefleksikan diri sendiri. Itulah kenapa senjata yang dibuat dari Projection Alu disebut avatar. Perkenalan diri untuk Departemen Teknikal akan digantikan dengan menciptakan avatar ini. Mereka akan dipajang di gedung utama selama seminggu, jadi lakukanlah yang terbaik. Sehun pun berpikir Projection Alu seukuran ini dapat berharga lebih dari 10 juta won per keping, seperti yang diharapkan dari Bubble. Bahkan perkenalan diri mereka sangat mewah, namun semuanya tidak memiliki bakat terpenting. Terlihat salah satu dari mereka pun mulai melakukan seperti yang Profesor Kim ajarkan. Dan kemudian yang terakhir adalah Sehun. Dia pun juga akan melakukannya. Aku sudah menjadi kadet teratas departemen. Jadi tidak perlu menyembunyikan kekuatanku. Karena aku melakukan ini, mungkin sebaiknya aku mengarahkan seluruh kemampuanku. Dan terlihat di ruangan itu terjadi ledakan yang sangat besar. Kemudian Shin pun beralih. Diperlihatkan ada banyak orang yang sedang melihat hasil dari pembuatan Allo Projection. Di tempat itu berada banyak sekali senjata yang dipamerkan. Semua itu adalah hasil dari siswa yang ada di sana. Mereka pun bertanya-tanya kenapa ada banyak orang di sini. Sepertinya mereka semua di sini karena Lee Sehun. Dia masih murid baru. Rumor yang mengatakan bahwa bakatnya itu luar biasa sungguh konyol. Bocah-bocah tersebut berpikiran seperti itu. Namun pada saat pembuatan, fenomena aneh terjadi di mana 19 Projection Alau terserap. Terlihat di sana ada pedang yang saling menyatu ya guys. Mereka menilai hal itu sendiri sebagai kepribadian dari Sehun. Kedua siswa itu pun berpikir ini pasti hanya kebetulan saja berkat skill yang dimilikinya. Sudah lama sekali semenjak murid departemen top keluar dari departemen peleburan. Bocah di sebelahnya pun berkata bukankah senjata-senjata itu menjadi satu karena dia menggunakan berbagai Projection alay. Sepertinya kau ingin sekali percaya bahwa dia itu anak jenius. Namun terlihat Erika yang datang dan berkata, aku memiliki pendapat yang berbeda, dan begitu juga Jack. Mereka berdua melihat hasil dari pekerjaan Sehun ya guys. Dengan Projection Alau sebanyak itu, sepertinya mereka tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan Sehun. Kemudian Shin pun beralih ke tempat penempaan. Sehun yang sedang berada di bengkel blacksmith ya guys. Temannya pun bertanya apa kau sudah menghitung durasinya. Dia menjawab barusan, tidak ada 0,1 detik pun error. Mereka benar-benar terkesan dengan Sehun. Pengawas pun berpikir hal apa yang bisa aku ajarkan pada anak seperti dia. Sebaiknya aku pindahkan saja dia. Pengawas itu pun bertanya kepada mereka semua apa ada yang mau demonstrasi. Namun kelas pun telah selesai. Terlihat Sehun yang hanya terdiam menatap ke arah senjatanya yang telah dibuat. Dia pun terlihat akan mematahkan pedang tersebut. Karena sepertinya dia tidak puas dengan hasil kerjanya. Tiba-tiba pengawas datang dan berkata apakah kau mau mematahkannya lagi. Dan dia pun langsung menghentikan hal itu. Pengawas berkata kita harus mengirimnya setelah kelas peleburan minggu ini. Jadi jangan dipatahkan ya. Sehun pun bertanya-tanya jadi kita akan mengirimkannya. Pengawas menjawab bagaimana mungkin kadet memiliki uang sebanyak ini. Bubble mendukung kita setelah mengulas balik performa dari senjata yang kita jual secara eksternal. Jadi kali ini hal apa lagi yang membuatmu kurang puas? Tubuhmu atau manamu? Dia pun menjawab untuk saat ini tubuhku. Dia berpikir untuk membuat alat latihan. Aku harus meleburkan batu berat. Tapi aku tidak punya stamina untuk bisa mencobanya. Pengawas pun berkata kalau itu sesuatu yang dibutuhkan untuk peleburan. Bukankah buff akan lebih cepat daripada latihan? Dan Sehun pun sepertinya mendapatkan sebuah ide dari perkataan pengawas ya guys. Dia berpikir itu adalah metode yang aku hindari sebelum regresi. Jadi metode itu bahkan tidak terlintas di benakku. Kalau dipikir-pikir lagi, karena sekarang aku kembali ke masa lalu dan kekurangan stamina. Dengan tubuh yang kekar seharusnya aku bisa meleburkan batu berat. Dia pun berkata kepada pengawas. Terima kasih atas masukan Anda. Itu sangat membantuku. Pengawas menjawab tidak perlu sungkan. Katakan saja apa yang kamu butuhkan nanti. Sehun tiba-tiba berkata dan mengomentari pekerjaan pengawasnya sendiri. Selagi menempa, kau menggunakan mana terlalu banyak. Kurangi hingga 70% dari bahan yang kau gunakan saat ini. Lalu, fokuskan penempaanmu pada satu titik. Metode itu akan bagus untuk sementara saja. Dia pun meninggalkan tempat itu. Namun pengawas tersebut sangat terkejut dan bertanya-tanya. Apa murid baru itu baru saja memberikan masukan kepada asisten instruktur? Dia pun melihat ke arah palu milik Sehun. Kemudian Shin beralih. Bubble mendorong pembelajaran mandiri untuk setiap kadet. Para kadet bisa menghadiri kelas-kelas dari departemen lain. Bahkan para kadet juga bisa mengambil lusinan kelas dalam satu semester.
Namun, para kadet tersebut harus menyelesaikan pembelajaran-pembelajaran itu, dan jika total kelas yang gagal ada 3, maka kadet tersebut akan segera dikeluarkan. Sehun sepertinya menaiki sebuah kereta ya guys. Dia berpikir kami bebas tapi harus merasakan akibat dari pilihan yang kami pilih. Dia sepertinya akan menuju ke departemen support. Dia pun telah sampai di tempat tersebut, dan bertemu Erika. Anak-anak di belakang Erika menyuruh Sehun tidak menghalangi jalannya. Sehun pun berpikir apa-apaan mereka ini, tidak ada angin tidak ada hujan. Mereka tiba-tiba menggangguku. Dia pun berkata seharusnya kau yang minggir dari jalanku. Namun terlihat Erika yang terus menatapnya. Bocah yang ada di belakangnya pun terlihat sangat kesal dengannya. Erika pun tiba-tiba bertanya kamu mau pergi kemana? Sehun pun menjawab aku akan pergi ke Samanis. Aku ingin mengambil kursus di sana. Erika pun berkata kalau begitu ikuti saja aku. Terlihat orang di sebelahnya tidak terima apa yang Nona lakukan. Setelah ini ada perkumpulan. Namun Erika menyuruhnya untuk pergi tanpa dirinya. Karena dia ingin bersama dengan Sehun. Orang tersebut pun berkata tapi para senior ingin sekali Anda datang. Tapi sepertinya Erika tidak tertarik sedikit pun, dan menyuruh mereka berdua pergi dari sana, dan akhirnya mereka berdua pun berjalan bersama. Namun kedua orang itu hanya bisa menangis dan menatapnya dari jauh. Erika bertanya kursus apa yang kamu cari. Sehun pun menjawab aku ingin belajar mengenai buff. Erika pun bertanya-tanya, memangnya buff seperti apa yang kau inginkan? Dia menjawab buff yang dapat memperkuat kemampuan fisik. Sesuatu yang cocok untuk peleburan. Erika pun menyarankan kalau begitu bagaimana dengan barrier teknik. Sehun pun bertanya-tanya bukankah itu buff yang dikhususkan untuk pertahanan. Dia menjawab itu tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Dia pun mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan berkata contohnya coba kamu sobek surat ini. Dia terlihat melakukan sesuatu kepada surat tersebut ya guys. Sehun berpikir apa kekebalannya bertambah. Tapi bukan bentuknya masih sama. Tapi menjadi keras ketika ada dorongan kuat yang diberikan. Sehun pun berkata ini sangat cocok sekali dengan peleburan. Apalagi karena peleburan memiliki kontrol yang rapuh. Erika menjawab untuk aplikasi rumit seperti ini, kamu membutuhkan bantuan dari profesor. Sehun pun berpikir tapi anehnya formula spell ini terasa tidak asing. Erika berkata profesor dari komposisi barrier telah bergabung ke dalam keluarga kami melalui pernikahan. Jadi kalau kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu kepadanya. Sehun pun menjawab oh jadi begitu, dan dia tiba-tiba merobek surat tersebut, yang membuat Erika sangat terkejut. Erika pun berpikir dalam waktu yang singkat itu, dia dapat memahami barrier teknik keluargaku, lalu berhasil mematahkannya. Sehun pun berkata barrier teknik sudah jelas cocok untuk dicoba. Aku akan mendaftarkan diri ke kelas itu, jadi pergilah makan dengan pria-pria yang mengikutimu itu. Terlihat kedua pria itu datang menjemputnya. Apa Anda baik-baik saja Nona Erika? Dan Erika pun berkata undangannya. Aku memberikannya untuk Muli Sehun. Terlihat sebuah tulisan dari sobekan surat itu, yang bertulis noblesse yang artinya kaum bangsawan ya guys. Kemudian scene beralih ke departemen support. Di sana banyak orang berlalu lalang. Di antaranya ada Erika dan Sehun yang berjalan bersama. Orang-orang yang ada di sekitar membicarakan mereka berdua. Kenapa Erika berjalan dengan murid lain? Sepertinya aku juga melihat mereka keluar bersama kemarin. Aku baru ingat. Mereka juga bersama saat pameran kemarin. Sehun pun berpikir sudah kuduga. Rumornya menyebar dengan sangat cepat. Kenapa orang-orang sangat memperdulikan urusan orang lain? Jika Erika memang punya perasaan padaku, hubungan kita seharusnya sudah terjalin. Tapi, apa mereka sungguh menyeleksi orang untuk masuk? Aku mendaftar kelas mereka. Tapi mereka memberitahuku untuk ambil ujian dulu. Dan mereka pun telah sampai di sebuah tempat. Erika berkata ini adalah tempat ujian untuk barrier construction. Mereka berada di sebuah hutan. Dan terlihat di sana juga ada beberapa orang yang sedang mencari sesuatu. Sehun pun berpikir apa kami berburu harta sebagai ujiannya. Sepertinya cukup sulit. Apa mereka menyembunyikan sesuatu dengan barrier atau apapun itu. Namun tiba-tiba terlihat Sehun yang berjalan ke depan dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba sebuah dinding kaca tak terlihat hancur di hadapannya. Dan orang yang ada di depannya pun berkata kau lulus ujian. Sehun pun sangat terkejut. Kemudian diperlihatkan di waktu yang sebelumnya. Jadi orang itu bernama Robert Perry. Dia adalah seorang profesor barrier construction. Robert berkata kepada seorang pria yang bersama Erika. Di waktu sebelumnya ya guys. Dia melaporkannya kepada Robert. Kalau Erika tertarik pada murid departemen teknikal atau peleburan. Dia pun sangat terkejut melihat video yang ditunjukkan pria tersebut. Robert berpikir aku heran kenapa dia mendadak mendaftar di kelas untuk pemula. Berkatnya, jumlah pendaftaran naik 3 kali lipat.
Tapi aku tidak bisa bilang aku senang juga. Aku juga menerima permintaan dari nona muda Erika. Tahun ini, aku menambahkan ujian yang memanfaatkan Labyrinth of Illusory Soul. Labyrinth of Illusory Soul adalah barrier yang memutarbalikkan indera dan membuat orang tersesat. Itu basic barrier. Tapi jika aku tidak peka pada shamanis atau perdukunannya guys, artinya, kau bahkan tidak dapat menyadari itu. Dan kemudian kembali ke waktu sekarang saat Sehun telah melakukan ujian. Robert berpikir kalau nona Erika tidak membantunya. Tapi dia berhasil menembus Labyrinth of Illusory Souls. Hanya mengandalkan instingnya saja. Robert berkata kalian semua lulus ujian pertama. Terlihat di sana juga ada beberapa orang ya guys. Mulai sekarang aku akan membagi kelas kalian berdasarkan ujian kedua. Tiba-tiba ada orang berambut orange yang berkata saya akan maju duluan. Orang itu berpikir ini adalah kesempatanku untuk menarik perhatian Erika. Namun dia sepertinya tidak tertarik sedikit pun. Robert berkata baiklah ujian kedua itu sederhana. Kalian harus membongkar barrier yang ada di depan kalian hanya dengan mana kalian. Sembari menjaganya tetap utuh, kalian akan dinilai. Berdasarkan waktu kalian. Jadi lakukan dengan cepat dan akurat. Mulailah sekarang. Terlihat orang tersebut dia melakukan sesuatu kepada barrier itu. Dan itu adalah barrier tipe jaring laba-laba dengan laba-laba sebagai intinya. Merasakan mana melalui jaring, laba-laba yang berlari tanpa henti. Selama laba-laba masih ada, jaringnya akan terus beregenerasi. Terlihat bocah itu yang sangat kesulitan dan berpikir dalam hati. Aku mencoba mengikuti semua formula sihir sesuai buku panduan. Tapi aku, kekurangan mana? Kalau begitu, aku akan menekannya dengan kecepatan. Dan dia pun sepertinya berhasil. Dalam waktu 2 menit 23 detik, Robert berkata, seharusnya kau lebih memperhitungkan strukturnya. Terlihat Erika yang sepertinya tidak peduli sama sekali. Bocah itu pun langsung menatap Erika. Kemudian para siswa lain mulai melakukan ujiannya masing-masing. Namun sepertinya mereka semua masuk ke kelas pemula. Mereka benar-benar terlihat kesulitan. Selanjutnya adalah Erika, dia pun langsung maju. Untuk ujian tersebut, dan terlihat dia yang langsung menyelesaikannya dengan sangat cepat. Membuat semua orang sangat terkejut. Dia membongkar formula itu sepenuhnya dan menghancurkannya. Jadi itu adalah kekuatan murid top departemen. Semua orang benar-benar kagum dengannya. Robert menjelaskan kalau Erika dapat menyelesaikan dalam 22 detik. Bagus. Tapi standarnya itu seharusnya 2 detik lebih cepat. Erika pun menjawab saya akan mengingatnya. Dan kemudian terakhir Lee Sehun. Robert berpikir tidak. Ada yang terlihat spesial darinya. Aku hanya perlu mencari tahu. Terlihat Sehun yang menghampiri barrier tersebut. Semua orang pun bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Apa dia tidak tahu jika sudah dimulai. Sehun berpikir barrier ini mirip dengan heavyweight ore. Apalagi fakta bahwa itu beregenerasi dan kembali ke kondisi semula jika tidak mencapai batas tertentu. Karena itu untuk melebur heavyweight ore, Blacksmith harus menyeimbangkan rasio dari semua rangsangan, dan menyuntikkan secara bersamaan. Robert pun bertanya-tanya apa yang kau lakukan. Dia menghampiri Sehun. Sudah kubilang ujiannya telah dimulai. Tapi Erika berkata tolong biarkan saja dia. Robert pun akhirnya mengerti dan tidak mengganggunya. Sehun berpikir kalau begitu bagaimana jika aku bisa mempertahankan rangsangan yang berkumpul di heavyweight ore. Dia pun langsung menyuntikkan mana ke dalam barrier tersebut. Dan terlihat dia yang telah selesai melakukannya. Dengan ini aku bisa memurnikan heavyweight ore. Dia terlihat sangat senang. Dan kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut. Asisten profesor pun yang memegang stopwatch berkata kalau dia menyelesaikan dalam 7 menit 45 detik. Tapi Robert berpikir lain. Waktu yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak penting. Memang membutuhkan waktu 7 menit. Tapi lain kali saat dia bertemu dengan barrier yang sama, dia pasti akan memecahkannya dalam beberapa detik saja. Dia tidak sekedar menghancurkan barrier itu. Dia menciptakan formula untuk menghancurkan sihir. Jika dia menambahkan sihir ke dalam penempaannya, aku merinding saat memikirkan item apa yang akan dia ciptakan. Kemudian scene beralih diperlihatkan seorang karyawan yang sedang mengirimkan sebuah email dari kantor administrasi Bubble kepada fakultas support. Dia mendapatkan pesan kalau Lee Sehun, seorang murid tahun pertama, telah mengajukan permohonan penempaan perantara menggunakan bahan Grade Hero atau lebih tinggi, sesuai dengan peraturan keselamatan bengkel pasal 8. Bagi yang ingin menjadi pengawas, silahkan hubungi kami. Orang tersebut pun bertanya-tanya, aku penasaran seberapa banyak yang akan muncul. Kali ini, dia mendapatkan pesan masuk yang sangat banyak. Semuanya mengajukan permohonan setelah mengecek email tersebut. Orang tersebut pun sangat kaget. Mereka langsung merespon semuanya. Tak satu pun dari wakil dekan Michael mengirimkan apapun.
Aku mendengar situasinya sangat buruk karena putranya turun ke tempat kedua. Jadi itu mungkin benar. Kalau begitu, aku akan mulai. Namun dia sangat terkejut melihat salah satu dari email seseorang, yang bertulis kepala departemen bilang dia akan mengawasi penempaan menengah dari Sehun secara pribadi. Kemudian Shin beralih diperlihatkan Sehun yang sedang berada di sebuah tempat. Dia terlihat kebingungan. Ternyata itu adalah kepala departemen. Dia pun berkata sudah lama ya Lee Sehun. Dan Sehun menjawab kau pasti sibuk. Siapa sangka kau akan datang jauh-jauh kemari. Dia menjawab sebagai kepala departemen. Aku datang untuk memeriksa dirimu secara langsung. Sehun berkata karena sudah sampai pada titik ini, aku akan melakukan yang terbaik. Penempaan Dark Heavy Stone. Langkah pertama. Ada beberapa cara untuk menangani Dark Heavy Stone. Tapi yang paling sulit diantaranya adalah Dark Veil Method. Ini melibatkan menempatkan Dark Heavy Stone di tempat gelap yang tanpa cahaya. Batu itu mengalir seperti air. Seseorang harus memisahkan kotoran di dalamnya hanya dengan menggunakan mana. Selama proses berlangsung, ukuran dari Dark Heavy Stone akan mengecil, tapi kemurniannya akan meningkat. Itu terdengar mudah, tapi kenyataannya, ini mirip. Dengan melakukan pembangunan ulang, terlihat dia yang berusaha melakukan hal tersebut, dan diawasi oleh kepala departemen. Sehun berpikir bagaimana kalau hanya seperempat dari kemampuan terbaikku. Kalau aku menguranginya lebih jauh, performanya tidak akan memadai. Kemudian langkah kedua, terlihat dia yang memasukkan benda tersebut ke dalam tungku api, menyalurkan mana melalui Red Flame, memilih percikan yang sesuai. Api dengan stabilitas seperti ini dinamakan Guardian Wildfire. Dia memiliki sifat untuk mempertahankan suhu yang dimilikinya, pada saat informasi tersebut diperoleh, dan kemudian langkah ketiga, memukul Dark Heavy Stone dengan palu yang dilapisi oleh Guardian Wildfire. Kuncinya adalah bekerja tanpa henti sampai distorsi berkurang. Berkat sifat-sifat dari Guardian Wildfire, kepala departemen pun berpikir meskipun aku tahan dengan api, bukan berarti aku tidak merasa panas. Hanya saja, seberapa sering dia memaksakan diri sampai sekarang, dia hanya mengawasi Sehun dari belakang, yang sedang berusaha dengan keras untuk menempa benda tersebut. Kemudian waktu pun telah berlalu. Kepala departemen sepertinya mengantuk menunggu Sehun selesai melakukannya. 4 jam penempaan telah berlalu. Itu waktu yang cukup lama. Setelah menyerap api hingga batasnya, sifat-sifat dari Dark Heavy Stone mulai berubah. Dan dia pun sepertinya telah selesai, karena distorsinya telah berhenti, melelehkan olahan Dark Heavy Stone, lalu menuangkannya ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Sebelumnya, penuangan daripada penempaan, tapi, kegelapan di dalam cetakannya akan mengubah sifat-sifatnya. Kepala departemen pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan, namun dia terkejut melihat yang dilakukan oleh Sehun, dan kemudian langkah keempat, dia menggunakan formula pemecah penghalang untuk memperlambat perubahan Dark Heavy Stone itu, dan membangun sirkuit mana di celah tersebut. Terlihat di sana terdapat sebuah ledakan yang cukup besar, dan notifikasi muncul Equipment Dark Spider Bracelet telah selesai. Untuk menghancurkan prasangka, seseorang harus menghadapi tantangan berani tanpa memperhatikan kesehatan tubuhnya sendiri. Meskipun Anda gagal mengungkapkan potensi material secara penuh, keterampilan seorang blacksmith yang menciptakan kemungkinan baru layak disebut keunggulan dari manusia. Anda telah memperoleh skill Black Spirit Thread peringkat D. Dia pun sedikit terkejut. Dia telah menghasilkan sebuah Dark Spider Bracelet, tingkat langka, kualitas menengah. Gelang yang dibuat dengan melebur Dark Heavy Stone. Gelang ini memiliki kemampuan menyerap mana pemakainya, dan beratnya bertambah sesuai dengan mana yang diserap, menyerap dan menyimpan mana pemakainya, memungkinkan penggunaan skill Explosive Ring. Dia pun terlihat senang, karena akhirnya dia berhasil. Kepala departemen pun sampai ngiler dibuatnya. Ketika Sehun menatapnya, dia terlihat malu-malu. Karena dia sangat kelaparan melihat benda yang dibawa oleh Sehun, sampai perutnya berbunyi, kepala. Departemen pun berkata, apakah ini fenomena resonansi? Ini sangat luar biasa. Sehun pun berpikir dalam hati, iya, itu tidak sekuat itu. Tapi kalau aku memainkan kartuku dengan benar, mungkin aku akan bisa membidik level tertentu. Dia menjawab aku merasa tidak enak karena aku tidak memberimu satupun equipment setelah masalah yang kau lalui karena diriku. Aku tidak tahu apakah ini akan membuatmu puas. Tapi setidaknya tolong ambil ini. Dia pun memberikan sesuatu kepada kepala departemen, dan terlihat dia yang sangat senang dan langsung ingin memakan benda tersebut. Itu adalah skill unik Dragon Soul Furnace. Dia langsung memakan benda tersebut dan berkata, kurasa ini bisa dimakan. Kalau menggunakan metafora, ini rasanya seperti tempura goreng. Sehun berpikir sungguh murah hati. Apa dia terbiasa melayani selera kepala departemen Eunha? Pada tingkat ini, aku mungkin bisa meningkatkan tingkat ketertarikannya dengan mudah. Sehun pun berkata aku bersyukur kau menyukainya. Kepala departemen menjawab tentu saja.
Sedikit memalukan untuk memakan ini sambil melihat item yang di sana. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana memproses Vive Colored Floral Sword dan Fire Red Herbal? Dia menjawab, aku tidak berniat untuk menjualnya sekarang. Eunha berkata, apa mungkin uangnya kurang? Sehun menjawab, aku menyimpannya untuk mempersiapkan kelas penaklukan. Dia pun berpikir lagi pula, ada orang yang bilang kalau rasa lapar adalah bumbu terbaik. Sehun berkata kepadanya, kalau aku berhasil menyiapkan perlengkapanku yang layak diberikan, aku akan memberitahumu lebih dulu. Eunha pun sepertinya sangat menantikannya. Apa semua itu untuk penempaan? Sehun pun menjawab, iya. Kalau begitu ayo keluar. Para staf akan datang dan bersih-bersih di tempat ini. Syukurlah aku tidak punya tenaga untuk bersih-bersih. Namun dia tiba-tiba merasa pusing dan akan jatuh. Tapi dia ditangkap oleh kepala departemen. Dia pun bertanya-tanya, apakah kamu baik-baik saja? Sehun menjawab, aku pikir aku telah membuat kesalahan dengan menghabiskan staminaku. Kepala departemen pun akan mengantarkannya ke asrama. Dia berkata untuk berjaga-jaga. Apakah kamu takut ketinggian? Dan sepertinya dia tidak takut. Dan Sehun langsung digendong olehnya. Kalau begitu ayo pergi. Dia langsung lewat jendela dan melompat menggendong Sehun bersamanya. Kepala departemen berpikir, siapa sangka cetakan yang baru saja aku makan akan menimbulkan kekuatan sekuat ini. Sehun berpikir dalam hati, dalam banyak hal. Beberapa sudah berubah begitu banyak daripada sebelum regresi. Terlihat dia yang terbang bersama dengannya. Dan di bawah terdapat Erika yang menatap mereka berdua. Dia pun berpikir, apakah Sehun tidak di sini? Aku perlu memberikannya undangan.